Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman YouTube, ketemu lagi sama aku Ivalda Feby Abelia. Di video kali ini aku akan membahas tentang sejarah perkembangan USG. Kalian pasti penasaran kan gimana sejarah perkembangan USG itu dan siapa sih yang menemukan USG pertama kali dan siapa pula yang membawa USG ke Indonesia. Kalau gitu, kita langsung aja ke videonya. Sejarah mesin ultrasonografi atau yang biasa kita kenal sebagai USG. Sebelumnya, kita akan membahas 3 pembahasan tentang USG. Yang pertama, sejarah USG di dunia. Yang kedua, sejarah USG di Indonesia. Dan yang terakhir, perkembangan USG dari masa ke masa. Apa sih USG itu? Kita pasti sudah tahu dan sudah sering mendengar apa itu USG. Ultrasonografi atau yang biasa dikenal sebagai USG merupakan teknik menampilkan gambar atau citra dari kondisi bagian dalam tubuh. Alat medis ini memanfaatkan gelombang suara dengan frekuensi tinggi untuk mengambil gambar tubuh bagian dalam. Pada dasarnya USG ini untuk mengambil gambar organ tubuh atau jaringan lunak. Sebelumnya kan pasti kita tahunya USG itu hanya untuk melihat perkembangan janin pada ibu hamil ya, pasti kita tidak asingnya dengan itu. Tetapi ternyata USG ini bisa untuk organ tubuh atau jaringan lunak. Nah, untuk perempuan biasanya juga selain untuk ibu hamil gitu ya, untuk perempuan juga bisa untuk melihat rahim kita. Next, kapan sih USG itu ditemukan dan siapa sih yang menemukan USG itu? Nah, apakah ada yang tahu siapa gambar yang ada di dalam foto ini? Pada tahun 1794, ketika beliau menunjukkan bagaimana kelelawar secara akurat dapat terbang dalam gelap menggunakan ekorefleksi dari suara tak terdengar di frekuensi tinggi. Beliau adalah Franz Galton yang menciptakan getaran suara frekuensi sangat tinggi pada tahun 1876 yang mampu didengar telinga manusia melalui Weistel-Galton. Nah, pada tahun 1880, Pierre Curie dan Jacques Curie dari Prancis menemukan efek piezoelastrik. Mereka menemukan bahwa USG bisa menghasilkan dan diterima dalam frekuensi megahertz. Sistem deteksi sonar pertama kali diciptakan untuk eksplorasi bawah air dan navigasi. Penemuan dioda dan trioda di tahun 1090-an juga mendorong perkembangan USG. Paul Lavengin dan Konstantin Chilowski dari Perancis mengembangkan sebuah perangkat suara ekofrekuensi tinggi yang dihasilkan oleh USG. Lahirlah hidrofon ini dengan menggunakan transducer dan menggunakan kristal kuarsa yang ditemukan oleh Curie bersaudara. Dr. Landonal menyarankan agar sonar dapat digunakan untuk diagnosis medis. Praktik ini dimulai setelah USG digunakan secara terbatas setelah Perang Dunia Kedua. Nah, beliau adalah Dr. Wilyarto S. Wibisono, SPOG,
yang membawa masuk USG dari Jerman ke Indonesia. Pada tahun 1980-an, Dr. Willianto ini membawa masuk USG dari Jerman ke Indonesia. Alat USG yang dibawa masuk pertama kali tersebut adalah USG yang bersifat 2 dimensi dengan citra yang dihasilkan masih hitam putih. Meski citranya tidak mudah dipahami masyarakat awam, dokter yang berpengalaman bisa memanfaatkan citra tersebut untuk mendeteksi berbagai kelainan pada janin, mulai dari usia kehamilan, bibir sumbing, hingga mengukur fisik janin. Pada saat itu, USG yang dipakai masih generasi pertama, hanya menampilkan 1 garis amplitudo saja. Fungsi alat ini untuk mendeteksi ada sesuatu dalam tubuh, entah itu janin atau tumor. Dengan keterbatasan alat USG tersebut, mata dokter harus benar-benar teliti dalam mengamati citra yang dihasilkan. Beliau adalah orang pertama yang melakukan seminar awam tentang USG ini, yang bertempat di Sarinah. Kemudian pada tahun 1982, RSCM adalah rumah sakit pertama yang mempunyai alat USG ini. Alat USG terus mengalami perkembangan. Hingga saat ini sudah bisa menampilkan gambar yang sangat jelas dengan teknologi 4D. Pada alat generasi terbaru, dokter tidak hanya bisa memotret janin, tetapi juga bisa melihat gerakan janin secara langsung. Nah, ini adalah RSCM atau Rumah Sakit Nasional Dr. Cipto Mangkukusumo, yang merupakan tempat yang mempunyai alat USG pertama di Indonesia. Perkembangan USG. Alat USG pada dasarnya bekerja dengan memanfaatkan getaran ultra yang pendek seperti suara. Getaran yang dikirim oleh alat USG akan dipantulkan oleh organ tubuh yang diperiksa seperti hati, ginjal, ataupun janin. Gelombang pantul yang berbeda-beda dari organ yang dituju kemudian diolah menjadi citra organ tersebut sehingga bisa dianalisis. Nah, ini adalah gambar alat USG pertama kali yang hanya bisa memotret janin dengan kualitas gambar hitam putih. Kemudian ini adalah alat USG dengan 2 dimensi. Jadi alatnya itu berbentuk seperti ini. Ini yang buat ditaruh di bagian tubuh yang akan kita periksa atau kita cek, dan ini adalah hasil USG-nya. Kemudian ini adalah alat USG 3 dimensi. Sudah cukup jelas ya, jika kita melihat janin pun benar-benar sudah terlihat dengan jelas seperti ini. Hidungnya terlihat sangat jelas, ini matanya, dan ini bibirnya. Alatnya pun lebih cukup canggih ya kelihatannya dari yang kedua tadi. Dan ini merupakan hasil dari USG 3 dimensi. Selanjutnya adalah alat USG dengan 4 dimensi atau 4G. Hasilnya lebih cukup
jelas daripada yang ketiga tadi, walaupun sebenarnya yang ketiga itu tadi juga sudah jelas, tapi yang keempat ini lebih jelas lagi. Nah, baru-baru ini juga muncul USG dengan 5 dimensi. Metode ultrasonografi 5D ini merupakan perpaduan dari metode USG 3D dan 4D. Dirancang dengan teknologi Crystal Clear Review yang mampu memberikan hasil gambar dalam tampilan yang realistis. Mengingat hasil gambar yang tampak begitu nyata, ibu bisa terkoneksi langsung dengan si kecil. Wah, dari hasil USG yang keempat ataupun ketiga aja sudah cukup jelas, apalagi yang kelima ini ya. Nah, ini adalah rangkuman. Jadi pada tahun 1794 USG ditemukan. Selanjutnya pada tahun 1800-an USG mulai masuk ke Indonesia yang dibawa oleh Dr. Wiliarto. Kemudian pada tahun 2022 USG sudah bersifat 5 dimensi. Wah, di video hari ini kita jadi punya pengetahuan baru ya tentang dunia medis. Kalau gitu sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.